Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emik Galudin, NPM 191063107777 dari kelas PJKR 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 7 yaitu pendidikan di alam terbuka. A. Mengenal pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Peran pendidikan jasmani sendiri itu sangat penting, di mana memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat langsung dalam pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan olahraga secara sistematis. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani yang memungkinkan siswa menemukan banyak hal terkait ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, yaitu yang pertama ada permainan dan olahraga, meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan lokomotor, manipulatif, atletik, sepak bola, basket, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan lain-lain. Yang kedua ada aktivitas pengembangan, seperti mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani. Lalu yang ketiga ada aktivitas senam, yaitu ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai. Lalu selanjutnya ada aktivitas ritmik, gerak bebas, senam SKJ, dan senam aerobik. Lalu ada aktivitas air, yaitu berupa renang atau permainan air. Lanjut yang keenam ada pendidikan luar kelas. Nah, di pendidikan luar kelas ini seperti ada rekreasi, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Lalu yang terakhir ada kesehatan, seperti penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani adalah sebuah proses pembelajaran melalui aktivitas fisik yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan kemampuan motorik, dan pengetahuan serta perilaku hidup sehat dan sikap positif, serta sportif. Nah, tujuan lain dari pendidikan jasmani adalah siswa mampu meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani, menunjukkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas pembelajaran pendidikan jasmani, dan mengembangkan sikap sportif, jujur, bertanggung jawab melalui aktivitas jasmani. B. Mengenal outdoor education. Outdoor education atau outdoor study berarti berbicara tentang pendidikan pembelajaran di alam terbuka, di mana guru atau orang tua mengajak anak-anaknya untuk melakukan kegiatan di luar rumah dalam lingkungan alam terbuka. Banyak kali pendidikan menggunakan model kegiatan ini dalam pembelajaran. Biasanya metode yang digunakan adalah outdoor study. Tentu saja kegiatan ini sangat menyenangkan, penuh kegembiraan, memberikan kesempatan setiap orang akan pengalaman, mengenal dan membangun potensi dirinya, dan bisa berinteraksi dengan manusia dan alam serta lingkungan. Outdoor atau lebih dikenal dengan kegiatan luar kelas atau luar rumah adalah kegiatan yang dilakukan di luar ruangan atau di luar rumah. Biasanya menggunakan halaman, kebun, pantai, persawahan, tanah lapang, pegunungan, dan lain-lainnya yang sifatnya tidak di dalam ruangan. Kegiatannya pun beraneka ragam, bisa seperti permainan tradisional, yaitu bermain layang-layang, bersepeda, berkemah di halaman rumah, berkebun, memancing ikan, mencari keong, mencari belut di sawah, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya di luar rumah. Kegiatan ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Interaksi dengan lingkungan sekitar memberikan dampak berupa banyak pengalaman baru pada anak. Merasakan sinar matahari langsung, menikmati sepoi-sepoinya angin, berlumpur-lumpuran di sawah, berbahasa-bahasa menangkap ikan, kegembiraan yang lepas membuat anak merasa nyaman, menarik, dan tidak membosankan. Menikmati alam lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Orang tua atau guru memposisikan diri sebagai fasilitator.
yakni memfasilitasi kegiatan di alam terbuka. C. Anak dan kebutuhannya. Hari ini dunia semakin modern. Dunia dengan teknologi yang begitu canggih, dunia di mana anak akrab dengan teknologi atau gadgetnya. Mereka berjam-jam bermain game online di depan gadgetnya. Terlepas dari apa yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan kembang anak, sebagai orang tua mereka merasa aman-aman saja bila anaknya anteng bermain game di gadget dengan alasan anaknya tidak rewel dan tidak mengganggu kegiatan orang tuanya. Secara fisik dan organ, pasti ada yang dirugikan, yaitu mata, pergerakan tubuh yang kurang gerak, dan menjadikan anak menjadi antisosial. Padahal yang dibutuhkan anak dalam perkembangannya adalah bermain, mengeksplorasi organ tubuhnya. Dengan bermain, anak bisa menjadi aktif dan imajinatif, serta membuka ruang komunikasi dengan yang lainnya. D. Manfaat kegiatan outdoor. Adapun manfaat kegiatan outdoor yang bisa kita dapat saat bermain di luar rumah, yaitu yang pertama mendapat sinar matahari langsung. Ternyata sinar matahari langsung mampu memberikan efek positif pada tubuh yang sedang tumbuh dan berkembang. Sinar matahari langsung sangat berguna karena mengandung vitamin D yang mampu memberikan efek positif lainnya, yaitu kekebalan dan ketahanan tubuh. Yang kedua adalah ketika bermain di luar rumah, adanya proses jasmani yang bergerak. Bergerak mampu menjaga kebugaran tubuh, membuat tubuh lebih sehat dan lebih bugar. Yang ketiga, bermain di luar rumah bersifat rekreatif. Karena sifatnya bebas, tidak terstruktur, maka anak akan sangat menyenangi. Anak tidak mudah stres, apalagi depresi atau merasa cemas yang berlebihan. Yang keempat, menemukan pengalaman baru. Bermain di luar rumah ternyata banyak hal-hal yang baru ini akan terekam sebagai sebuah proses menuju kedewasaannya. Seperti menemukan teman baru, menemukan masalah yang baru, mencoba mencari solusinya bersama-sama dalam memecahkan masalahnya tersebut. Selanjutnya yang kelima ada mengasah keterampilan motorik. Ini akan sangat penting agar anak bisa mempunyai keterampilan gerak yang bagus, baik itu gerak lokomotor ataupun gerak non-lokomotor. Lalu yang keenam ada menguatkan imajinasi anak terhadap kemampuan mengeksplorasi daya cipta. Yang bermain di luar rumah ini dengan apa yang dilihatnya juga kemampuan mengobservasi yang menjadi kebutuhannya menumbuhkan sikap kemandirian terhadap diri dan kelompoknya. Lalu yang terakhir ada sebagai sebuah proses belajar. Bermain di luar rumah ternyata sebagai upaya belajar mengenal dunia luas yang penuh dengan tantangan dan hamparan atau harapan masa depannya. Belajar mencari informasi, belajar membangun komunikasi, dan belajar untuk keberlanjutan hidup.